Oke pemirsa, berjumpa lagi dengan UBS TV channel. Oke, yang belum subscribe tolong subscribe supaya bisa mengikuti ini dengan baik. Oke, kali ini kita akan ngobrol dari hati ke hati dengan beberapa teman dari Damkar Posko Bumiayu, pemadam kebakaran Pos Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, mobil ini di belakang beberapa waktu belakangan ini sangat repot nih, aktif banget. Karena hampir setiap hari terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan luar biasanya standby 24 jam juga luar biasa sekali karyawan-karyawan atau petugas-petugas yang bekerja di Damkar Posko. Bagaimana suka dan duka, dan ada beberapa pesan terhadap masyarakat dari teman-teman yang bertugas di Damkar Posko. Saksikan sampai selesai pemirsa, keren ini. Ini alhamdulillah nih, ini semuanya muda. Ini semuanya bertugas di Pos Damkar Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kita nanti akan ngobrol sedikit atau berbagi pengalaman tentang suka dan duka. Termasuk kami juga akan menyampaikan beberapa harapan pesan dari mereka untuk masyarakat luas. Oke, selamat sore semuanya Mas. Selamat sore. Selamat sore. Dengan Mas Susandi, Ya, betul? betul. Mas Chandra dan Mas Edi. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan ini, kebetulan saya pakai kaos Relika nih. Relika itu relawan lingkungan hidup dan kebencanaan. Dan kebetulan lagi teman-teman semuanya sering bareng di lapangan, dan juga ada komunitas RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Pokoknya RAPI, Relika, dan teman-teman Damkar, kita sering berkolaborasi dalam hal kebencanaan maupun kemanusiaan. Oke Mas, nuhun sewu nih, nggak ganggu kan ya? Oh, Nggak ganggu? enggak. Lagi free nih. Lagi free ya? Lagi menunggu laporan. Nah, lagi menunggu laporan. Sebenarnya salah satu tadi bahasanya kan sedang menunggu laporan ya. Kalau harapan kami sih semoga saja tidak ada laporan ya. Tidak ada laporan kebakaran ataupun musibah. Mas, ceritakan sedikit dong, ini dengan Mas Chandra dulu nih pertama kali. Mas Chandra sudah lama di Pos Bumiayu? Ya, belum ada 2 bulan lah. Oh, belum ada 2 bulan. 2 bulan. Tapi masing-masing personil sudah saling mengenal ya? Sudah. Asik sih ini Mas ya. Betul. Oke. Suka duka menjadi petugas di Damkar apa Mas? Suka dan juga menjadi pemadam kebakaran petugas. Ya, khususnya pemadam kebakaran daerah Brebes. Daerah Brebes. Mungkin belum mungkin akan lain ketika saya menanyakan petugas pemadam kebakaran di kota lain ya. Betul sekali, karena ada beberapa faktor yang membedakan sebenarnya. Nanti jelaskan atau saya jawab. Yang pertama, sukanya bahwa kalau saya punya prinsip, kalau kita bekerja dengan hati, insya Allah akan banyak sukanya seperti itu. Apalagi kita bekerja di kemanusiaan. Memang ketika Damkar bekerja pasti ada musibah, entah itu kebakaran atau korban, tenggelam atau lain sebagainya. Tetapi yang menjadi bahagianya petugas pemadam kebakaran yaitu ketika korban atau dari masyarakat itu terbantu, merasa terbantu, tersenyum dengan perbuatan yang kita lakukan. Itu menjadi luar biasa ya. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemadam kebakaran. Betul. Tugas. Itu tadi satu hal yang keren kalimat dari Mas Chandra ini adalah bahwa apapun yang dikerjakan dengan hati itu pasti akan suka ya Mas. Betul. Akan menjadi bahagia. Oke Mas, sebelum menjadi petugas pemadam kebakaran, dulu waktu kecil pernah nggak sih terkonsep cita-cita saya kalau besar akan menjadi pemadam kebakaran gitu? Ini semua saya kira tidak terlepas dari takdir. Kalau cita-cita nggak punya? Gini ceritanya, dulu saya basicnya memang saya ketarunaan dulu. Oh. Setelah lulus saya bekerja magang di perikanan di Jepang selama 6 tahun. Di Jepang? Ya, tapi memang sebelumnya saya dulu pengen pernah sekali, di Jepang nih. Betul. Saya pengen sekali menjadi petugas pemadam kebakaran. Alasannya kenapa? Ya karena memang didikan dari orang tua. Keren ya? Ya, suka membantu orang lain. Dari Damkar menjadi wadah untuk kita ikut berpartisipasi membantu atau mengasah kepedulian kita kepada orang lain.
Asli mana Mas tadi? Saya kalau asli dari Bulakamba. Bulakamba, Kabupaten Brebes. Mas Andra ini sudah pernah 6 tahun di Jepang di perikanan ya, Perikanan dan pabrik. dan pabrik. Tetapi tidak pernah terlepaskan bahwa kekuatan besar adalah kepengen bekerja di hal kemanusiaan seperti yang diajarkan oleh orang tuanya ya Mas ya. Artinya gini pemirsa, ada asumsi masyarakat bahwa petugas pemadam kebakaran itu daripada nganggur, saya daftar di petugas pemadam kebakaran. Berarti itu terpatahkan dengan bahasa dari Mas Chandra itu ya. Dan saya pun tidak sependapat dengan asumsi masyarakat seperti itu ya. Artinya ketika kita harus bekerja melaksanakan tugas kemanusiaan ini memang harus dibekali dengan hati ya Mas. Betul ya Mas ya? Betul sekali. Jadi kita walaupun asumsi dari masyarakat bahwa pemadam kebakaran kerjanya ngapain kalau tidak ada kebakaran gitu kan. Yang seringnya seperti itu. Perlu diketahui bahwa tupoksi dari pemadam kebakaran bukan hanya menanggulangi kebakaran saja, tetapi kita juga aktif pada penyelamatan. Kita juga melakukan sosialisasi dan pencegahan, itu yang paling penting. Saya kira bahwa keberhasilan seorang pemadam kebakaran bukan dari seberapa banyak kebakaran yang kita atasi, tetapi semakin sedikit kebakaran itulah bentuk dari keberhasilan pemadam kebakaran. Artinya sosialisasi kita berjalan, berhasil Mas. seperti itu. Tapi selama ini berhasil Mas. Oh, perlu diketahui bahwa tupoksi dari pemadam kebakaran bukan hanya menanggulangi kebakaran saja, tetapi kita juga aktif pada penyelamatan. Kita juga melakukan sosialisasi dan pencegahan, itu yang paling penting. Saya kira bahwa keberhasilan seorang pemadam kebakaran bukan dari seberapa banyak kebakaran yang kita atasi, tetapi semakin sedikit kebakaran itulah bentuk dari keberhasilan pemadam kebakaran. Artinya sosialisasi kita berjalan, berhasil Mas. seperti itu. Tapi selama ini berhasil Mas. Oh, khususnya di wilayah Kabupaten Brebes. Untuk sosialisasi memang kita lakukan terus-menerus ya. Betul sekali, kita mulai dari anak-anak sekolah, dari perangkat desa, dan ya memang sekarang masih yang paling banyak dari anak-anak sekolah. Ini yang sekarang lagi marak pemirsa di beberapa daerah titik di wilayah Kabupaten Brebes, khususnya di Brebes Selatan. Kebetulan saya juga mempunyai grup tentang kerelawanan, itu ada beberapa kali kejadian kebakaran lahan ya. Betul sekali. Ya. Dan sepertinya setiap saat kami mendengar ruingan sirine ini ngalor ngidul ngetan ngulon. Yang terakhir kemarin di daerah Tonjong ya Mas ya. Barangkali mau kepengen memberikan pesan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi karhutla gitu Mas. Sebelumnya mohon maaf untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Brebes, bahwa ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebagai petugas pemadam kebakaran. Yang pertama sekali adalah ketika mendengar sirine dari pemadam kebakaran, saya mohon sekali untuk memberikan jalan, prioritaskan mobil pemadam kebakaran untuk lewat. Karena sering kita dianggap terlambat, padahal sebetulnya kita gara-gara di perjalanan terhambat ya. Kita bukan terlambat, tapi kita terhambat di jalan. Karena kesadaran dari masyarakat yang kurang memahami bahwa ketika sirine mobil pemadam kebakaran sudah berbunyi, itu ada urgensi yang harus kita hadapi seperti itu. Dan kemudian yang kedua, ini himbauan juga dari pemerintah, khususnya dari Kapolda, bahwa masyarakat Jawa Tengah khususnya sedang menghadapi badai El Nino. Yaitu kurang lebihnya menaiknya suhu permukaan laut sehingga daratnya pun ikut panas. Kekeringan, kemarau panjang, akhirnya kebakaran hutan di mana-mana. Himbauan untuk masyarakat, tolong jangan pernah membakar sampah lalu ditinggal seperti itu. Kalau mau membakar sampah kita awasi seperti itu. Berarti kejadian sementara ini atau selama ini seperti itu, membakar sampah ditinggal gitu ya. Kebanyakan seperti itu, masyarakat membakar sampah karena sekitarnya kering, jadi mudah terbakar, merembet dan sebagainya seperti itu. Tuh pemirsa, tadi yang dikatakan Mas Chandra bahwa seringkali petugas dari pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran itu bukan terlambat sebenarnya, tetapi terhambat ya. Jadi dimohon kepada masyarakat ketika nanti mobil ini di perjalanan, tolong berikan akses kemudahan jalan atau jalur untuk supaya bisa lebih cepat
mobil ini menuju ke titik-titik kebakaran. Panas, jam 3:30 kurang 8 menit, tapi anginnya asik. Ini tadi Mas Chandra, ini sekarang kita di Mas Aidi. Nah, Mas Aidi ini kita sering bareng ya Mas ya. Nah, ini yang keren pemirsa, bahwa di beberapa waktu yang lalu hanya sekedar keluhan warga ketika melihat sebuah sarang tawon ya, sarang tawon. Saya ngubungi Pos Damkar Bumiayu. Hitungan menit teman-teman dari Pos Damkar Bumiayu datang dan ikut membersihkan atau mengevakuasi ya bahasanya, mengevakuasi sarang tawon yang memungkinkan membuat sebuah permasalahan di sekitar warga. Oke Mas Edi, apakah memang Pos Damkar dimanapun ya, khususnya di Bumiayu ini, apakah memang dalam tupoksinya seperti itu? Bisa dijelaskan Mas Edi? Kembali lagi ke tugas pokoknya pemadam kebakaran, bukan hanya di pemadam kebakaran, kita juga penanganan hewan liar, terutama dari sarang tawon dan ular yang berbisa ataupun yang tidak berbisa. Selagi untuk masyarakat melapor, berarti dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu, pemadam kebakaran kita siap untuk melaksanakan evakuasi, baik dari yang kecil ataupun besar. Selagi masyarakat mengadu, kita layanin, Pak. Itu yang bikin kami salut pemirsa. Artinya gini, dalam sebuah waktu memang saya melihat laporan dari warga, postingan itu di grup WA, itu paling segede gini. Saya nelpon Pos Damkar Bumiayu, hitungan menit datang. Saya nggak habis pikir. Artinya gini, dengan kekuatan penuh dari teman-teman pemadam kebakaran, datang hanya untuk mengevakuasi sarang tawon yang menurut saya kecil. Cuman memang warga atau kami semuanya tidak bisa mengevakuasi dengan baik. Nah, ternyata itu memang salah satu tupoksinya ya. Betul. Dalam melakukan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi itu ada kendala apa Mas? Artinya gini, dalam momen-momen tertentu apakah pernah menghadapi situasi yang crowded gitu mungkin? Untuk selama ini sih, untuk situasi semua bisa berjalan lancar. Berjalan dengan lancar. Lebih tepatnya ke itu Pak, untuk posisi sarang tawon ataupun yang ular ya misalnya. Ularnya itu kadang kita tidak bisa mengaksesnya seperti itu. Untuk posisi sarang tawon kadang dekat dengan kabel itu sangat membahayakan petugas juga. Itu juga harus dihitung-hitungan mantap. Kendalanya ya matang, untuk ya. Sarang tawon sih sepertinya kita membutuhkan ya alat pelindung diri juga. Nah, selama ini peralatan komplit nggak di Pos Damkar Bumiayu ini? Bisa dibilang komplit. Tidak komplit pemirsa. Tetapi walaupun tidak komplit, tapi luar biasa banget. Nah, artinya gini, apalagi kalau misalnya peralatannya komplit ya. Komplit. Iya. Itu memang salah satu kendala dari teman-teman pemadam kebakaran ya Mas ya. Ya untuk menjadi pemadam kebakaran juga kita perlu punya kreativitas. Itu pemirsa atau instansi yang terkait atau pemerintah Kabupaten Brebes bahwa ini kami menganggapnya sebagai keluhan dari teman-teman pemadam kebakaran dalam beberapa kali melakukan evakuasi menyelamatkan warga dari gangguan sarang tawon atau ular. Mas Edi mengeluhkan APD yang kurang komplit mungkin ya. Kurang komplit ya. Tapi semoga saja setelah tayangan ini ada pihak-pihak yang akhirnya mengkomplitkan peralatan yang dibutuhkan Mas ya. Amin. Karena dengan tidak komplitnya peralatan ini serta merta akan mengakibatkan pertolongan juga terhambat ya Mas ya. Pastinya seperti itu. Tuh. Dan ini juga diperlukan peran serta yang bagus antara petugas yang berada di sini dengan pemerintah maupun dengan warga. Selama ini melakukan sosialisasi turun ke jalan Mas, seperti yang dikatakan Mas Chandra dari Pos Damkar Bumiayu. Ya, selama ini. Terakhir kita sosialisasi ke sekolah luar biasa. Dari sekolah luar biasa datang ke pos pemadam kebakaran, kita melayani. Kita sosialisasikan bahwa ya tentang bahaya kebakaran, terus bagaimana penanganan kebakaran tradisional maupun modern. Kebakaran tradisional seperti apa Mas? Seperti kita menggunakan alat-alat yang seadanya, semisalkan pakai ranting pohon kita gebuk apinya. Cara penanganannya ya. Seperti itu. Kalau jadi Damkar juga ngasih pendidikan seperti itu, edukasinya. Pendidikan seperti itu, dari bagaimana kita mendengar sirine membuka jalan. Padahal untuk prioritas di jalan pemadam kebakaran nomor 1 loh Pak. Iya.
Setelah itu baru ambulans ya. Karena ini itu memang ambulans. sangat darurat ketika ini di jalan raya harus sangat darurat ya. Kita karena berhubungannya dengan korban juga, Pak. Iya, betul. Betul. sama kereta. Sama kereta. Kita kalahnya sama kereta Iya. saja. Oke, tadi sebelum saya tanya, Mas Andra umur berapa sekarang? 29. Mas Edi? 23. Pemuda-pemuda. Ini Mas Susandi? 28, 23, 29, 23. Semuanya pemuda pemirsa, lagi on fire semuanya nih. Nah ini sekali lagi untuk memperkuat Pos Damkar Bumiayu dalam bertugas, hendaknya APD juga diperlengkap ya Mas? Iya. Ya, nggak apa-apa ini nanti kita sampaikan kok. siap. Kita sampaikan kepada atau pihak yang memang lebih lebih punya hak untuk mengelola ini dengan baik. Baik. Oke, lanjut dengan Mas Susandi. Ini yang ketiga adalah Mas Susandi, umur berapa? 28 ya? 28. 28. Asli mana Mas? Saya alhamdulillah asli Cirebon. Kebetulan saya juga ini pemadam dari 2 daerah dan 2 provinsi. Kok bisa? Ya. Oh, Mas Edi asli mana? Saya asli Paling. Hah? Paling dapat Gojengan. Asli Pagojengan, asli Bulakamba Brebes, ini asli Cirebon. Daerah Cirebon tapi sekarang bertugas di Pos Damkar Bumiayu. Jadi dulu saya 2016 sampai 2022 saya pernah mengabdi sebagai honor di Damkar Kota Cirebon, Pak. Selama itu pula saya sudah mengalami ya suka dukanya. Nah, tadi kan kita nanya suka nih, suka. Terus nanya lain. Sama Mas Susandi sepertinya lebih cenderung ketanya ke hal dukanya nih. Apa aja Mas selama jadi petugas pemadam kebakaran? Hal duka. Hal duka memirsa. Duka yang pertama kali sebenarnya yang kami rasakan, Pak. Kalau kami terlambat, sebagai mana yang Mas Andra katakan tadi, kami terlambat kan terhambat. Kalau kami terlambat menangani kebakaran yang terjadi kan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Pertama kan dari material, apalagi sampai korban jiwa. Sebenarnya itu yang paling kami sesali. Dan itu beberapa kali terjadi Mas. Iya. Hati remuk ya Mas. Remuk. Karena Sedih kan banget. saya melihat sendiri ibu-ibu nangis jeritan, Pak. Iya. Saya kan itu kalau ibu saya sendiri gimana? Iya. Oh, Jadi saya tuh dirasa, Pak. Makanya kami nyesel kalau telat itu. betul ya. Padahal telatnya karena pertama karena ya medan dan juga terhambat oleh kendaraan orang lain. Jadi warga. bukan proses di penyelamatannya tapi di menuju penyelamatannya itu yang Iya. biasanya terhambat atau terlambat gitu ya Mas ya. Iya. Dan itu merasakan betapa sedihnya ya. Sedih, Pak. Karena ya saya juga melihat itu kayak orang tua saya sendiri Iya. atau saudara saya sendiri. Dan seringkali menemukan situasi seperti itu. Bagaimana rasanya ramuk redamnya? Mungkin itu rumah satu-satunya yang warga miliki kan. Dan tiba-tiba rumahnya nggak tersisa. Hangus terbakar. Bagaimana rasanya? Itu yang paling kami sesali sebenarnya. Jadi teman-teman dari petugas pemadam kebakaran ini tidak hanya bertugas sesuai dengan tupoksi atau pekerjaan, tapi juga mereka dari obrolannya menggunakan hati. Dan ini luar biasa pemirsa. Mau sampai kapan Mas jadi petugas pemadam kebakaran? Kalau saya sih sampai takdir menentukan. Kalau bisa sampai saya pensiun nggak apa-apa. Iya. Iya kan hati saya di pemadam. Hati di pemadam. Iya. Oh, ini Mas Susandi sudah berani mengatakan bahwa hatinya Mas Susandi ada di pemadam kebakaran. Mungkin Mas Andra dan Mas Edi juga seperti itu ya. Keren. Banyak orang yang menginginkan pengen bekerja di pos pemadam kebakaran nih. Saya pribadi juga sangat salut dengan pekerjaan yang mereka emban karena saya pikir tidak hanya mencari uang di pemadam kebakaran ini juga selalu pasti melibatkan hati ya Mas ya. Dan luar biasa lah, semoga kami doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Mas, harapan yang akan disampaikan kepada masyarakat atau instansi terkait supaya dalam bertugas lebih hebat lagi, lebih asik lagi Mas. Dari saya pribadi, kalau untuk instansi sendiri Pak, ya terutama instansi pemerintah Kabupaten Brebes, kami harapkan ya pemadam lebih diperhatikan lagi Pak. Karena pemadam Terutama itu, di APD-nya Mas. ya APD juga termasuk untuk masalah keselamatan atau asuransi untuk anggota. Oh, Terutama betul. untuk anggota yang belum menjadi seorang ASN. Karena kami bekerja itu bertaruh nyawa Pak. Yo jelas. Bukan pekerjaan biasa ini sebenarnya. Iya. Ini profesional.
yang butuh namanya perlindungan, baik perlindungan secara APD maupun perlindungan asuransi. Karena saya ada Kalau yang pengalaman. asuransi di ASN udah dapat. Iya. Kalau yang honor belum ya. Kalau untuk masalah keselamatan atau asuransi untuk anggota, Oh, terutama betul, betul. untuk anggota yang belum menjadi seorang ASN. Karena kami bekerja itu bertaruh nyawa, Pak. Yo, jelas, jelas. Bukan pekerjaan biasa ini sebenarnya. Iya. Ini profesional. Yang butuh namanya perlindungan, baik perlindungan secara APD maupun perlindungan asuransi. Karena saya ada Kalau yang pengalaman. asuransi di ASN udah dapat. Iya. Kalau yang honor belum ya. Kalau setahu saya di sini belum Belum. Tetapi semua resikonya sama antara honor dan ASN sebenarnya ya. sama, Pak. Iya, resiko nyawa pemirsa. Karena ini saya cerita, Pak ya. Iya. Pengalaman Kenapa, saya Pak? pribadi di Cirebon itu kejadian di kebakaran di Pasuketan, Pak. Ada namanya itu teman saya, Mas Hendri. Pas lagi madamin jatuh dari plafon, Pak. Tulang belakangnya patah, lumpuh. Itu apakah ada yang mengcover? Dulu nggak ada, Pak. Belum ada BPJS. Enggak, dari instansi terkait enggak ada. Dulu Dari- nggak ada, dulu nggak dulu ada. nggak ada. Sekarang udah ada. Sekarang sudah ada, alhamdulillah ya. Nah, Ada dari pemberatan ke situ. berkaca dari pengalaman tersebut, saya tuh sangat khawatir. Iya. Karena itu kan masalah nyawa dan itu juga cacat, Pak. Nggak bisa normal lagi Walaupun sekarang- sebenarnya sebelum melakukan kegiatan teman-teman pasti sudah mendapatkan pelatihan ya. iya, Ya, tapi itulah namanya takdir ya. resiko, Pak. Resiko, Itu ya. Resiko itu karena pemadam itu termasuk resiko tinggi. Bukan pekerjaan sekelas biasa, Pak. Ini resiko sangat tinggi sebenarnya. Iya, betul. Nah, pengalaman itu saya tuh jadi agak masuk miris, Pak. Kalau bila mana terjadi kejadian yang lalu tuh kejadian di Brebes, saya nggak mau. Iya. Karena itu kan masalah menyangkut nyawa, Pak. Betul. Untung orang masih hidup, walaupun cacat. Jadi berkaca dari hal itu ya saya memohonlah agar semua anggota baik ASN maupun yang non ASN itu dilengkapi dengan yang namanya pertama APD, yang kedua asuransi. Gitu. Oke, saya tadi Mas Susandi dan mungkin dari Mas Sandri dan Mas Idi ya sama. Dari pihak pemadam kebakaran sendiri, dari petugasnya meminta untuk lebih diperhatikan di masalah APD dan asuransi ya Mas ya. Ya. Dengan dua hal itu saya yakin mereka akan semakin bersemangat. BTW ini udah setengah jam. Nggak nyangka kalau obrolan seenak ini akan secepat ini ternyata ya. Nah, kebetulan luar biasa banget. Oke Mas, kami doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, sehat selalu. Dan kami berharap semoga tidak akan ada lagi bencana-bencana yang terjadi di wilayah kita ini. Oke, demikian saja sekelumit obrolan dengan kami. Terima kasih sekali Mas atas waktunya Mas ya. Siap. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya, Mas Aidi. Sehat selalu, Mas Andra. Sehat selalu, Mas Susandi dan Kapok. Oke pemirsa, demikian saja perbincangan kami dengan teman-teman dari pemadam kebakaran Pos Bumi Ayu. Yang jelas mereka keren. Nanti kita akan share nomor ya. Nomor yang bisa dihubungi ketika nanti terjadi bencana atau hal-hal yang sudah disampaikan oleh Mas Edi maupun Mas Santa dan Mas Susandi. Oke, terima kasih sekali atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih.